Selamat malam. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sebelum saya mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Lea. Kebetulan saya warga RW 6 Putrajaya juga, Pak. Nah, ini saya di sini memperkenalkan diri sebagai pendekar biru. Nah, apa itu pendekar biru? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu berpikir pendekar biru itu pakai pedang gitu ya, pedangnya panjang, besar enggak? Tapi enggak seperti itu, sakti gitu. Nah, pendekar biru di sini adalah pendampingan oleh kader adaptasi kebiasaan baru. Kebetulan kadernya ini diambil dari PKK. Nah, satu kelurahan cuma satu kader. Jadi kalau satu Surabaya ada 154 kelurahan, jadi ada 154 kader pendekar biru. Nah, apa tugasnya pendekar biru? Tugas saya adalah sosialisasi protokol kesehatan, sosialisasi vaksin COVID. Nah, ruang lingkup kerja saya hanya wilayah Putrajaya, jadi di wilayah masing-masing. Kebetulan bulan ini tugas kami untuk merekam video sosialisasi protokol kesehatan. Jadi saya harus mengirimkan 30 rekaman untuk laporan ke PKK Kota, ke Dinas Kesehatan. Jadi kebetulan saya minta tolong ke Bapak-bapak Ibu LPMK supaya saya diberi waktu untuk merekam satu video untuk bisa saya kirim. Pandemi belum berakhir, nggih, leres nggih. Pandemi belum berakhir. Nah, apalagi di warga Surabaya dan sekitarnya banyak dari saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah positif atau istilahnya penyintas seperti saya. Jadi jangan izin, jangan sungkan. Kayak saya ini mantan gitu ya, mantan penderita COVID. Yang lain jangan ketawa, ini mantan penderita COVID. Nah, sekarang saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah bosen juga, kemana-mana harus pakai masker. Nah, ya apa caranya supaya bebas tidak pakai masker? Nah, supaya kita itu bebas nggak pakai masker. Nah, mulai sekarang kita tetap harus mentaati apa anjuran pemerintah. Karena pendekar biru ini kerjasama dengan Satgas COVID, kerjasama dengan Satgas Kampung Tangguh di wilayah Panjenengan, kerjasama juga dengan kader-kader yang ada di wilayah Panjenengan, PKK, untuk sosialisasi protokol kesehatan. Nah, kami menghimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Dan ini kami nyuwun tulung kepada panjenengan juga untuk disampaikan ke saudara, tetangga, anak, cucu supaya tetap mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak 1 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jadi rekreasinya dikurangi. Saya kira sama saya. Nah, itu 5M yang harus kita taati. Protokol kesehatan yang harus kita taati dimanapun kita berada. Supaya COVID-nya tidak gampang nular, supaya pandeminya segera berakhir. Nggih. Karena kalau kita nggak taat, kita seenake dhewe pasti gampang tertular. Nah, yang tidak kalah pentingnya dari 5M tadi, ada 3 hal wajib yang harus kita lakukan. Apa 3 hal wajib itu? Yang pertama wajib iman, yang kedua wajib aman, yang ketiga wajib imun. Nah, wajib iman yang pertama adalah jenengan agama apapun, yang muslim 5 waktu tetap, sholatnya tetap, sholat tahajud tetap. Yang Kristen juga ibadahnya tetap ke gereja supaya apa?
Kalau iman kita semakin bertumbuh, rohani kita semakin bertumbuh, kita ngadepi masalah apapun, masalah penyakit ini, masalah COVID ini pasti kita bisa kuat, pasti bisa tabah. Nah, yang kedua wajib aman. Wajib aman tadi sudah saya sampaikan adalah dengan mentaati protokol kesehatan 5M tadi. Yang ketiga wajib imun. Nah, wajib imun ini jenengan banyak makan makanan bergizi, vitaminnya tetap. Jadi jangan lupa apa yang dikonsumsi, maemnya, daharnya panjenengan yang bergizi dan vitaminnya tetap jangan lupa. Jadi karena pandemi belum berakhir, jadi banyak yang vaksin. Walaupun sudah vaksin, tolong tetap jaga protokol kesehatan. 3 hal wajib tetap dilakukan. Kenapa? Karena mutasi virus COVID-nya ini semakin ganas. Ada varian-varian baru. Jadi tetap jaga protokol kesehatan supaya kita tidak tertular dengan virus yang mutasi yang baru. Nah, untuk panjenengan yang belum vaksin, saya sarankan untuk segera vaksin yang sehat, dengan catatan yang sehat. Kalau jenengan sakit tidak dipaksa. Sekali lagi, kalau jenengan sakit tidak dipaksa. Tapi kalau jenengan sehat dan tidak mau divaksin, itu ada sanksinya, ada dendanya. Nah, sanksi dendanya kalau biasanya menerima BPJS yang PBI, itu nanti BPJS-nya hilang, nggak bisa dipakai. Kalau biasanya terima BLT, BST, sudah nggak terima lagi. Nah, jangan renduh. Itu kan nggak dipaksa, vaksin nggak dipaksa. Lah kok iso BLT hilang, BST hilang? Nah, memang tidak dipaksa. Tapi ketika jenengan sehat dan tidak mau divaksin, artinya jenengan tuh membahayakan orang lain. Makanya pemerintah mengambil tindakan untuk memberikan sanksi kepada panjenengan, denda kepada panjenengan yang tidak mau divaksin. Loh, kok bisa saya membahayakan orang lain? Bisa. Ketika jenengan sehat, jenengan bisa kemana-mana. Kita membaten. Yang sakit pasti di rumah. Lansia yang sakit di rumah. Sedangkan anak-anak yang 18 ke bawah itu belum boleh vaksin. Kita membaten. Nah, jenengan yang sehat kemana-mana, nanti jenengan tertular COVID, terus jenengan sudah tertular, kondisi jenengan sehat, jadi OTG. Masuk rumah ada yang lansia sakit, masuk rumah ada yang balita. Nah, bisa nular atau pembuatan ke lansia yang sakit? Bisa, karena imun tubuhnya, karena kekebalan tubuhnya sedang turun, sedang lemah. Makanya jenengan yang sehat, kalau sudah waktunya vaksin, monggo vaksin. Sekarang 50 tahun ke atas sudah boleh. Sudah boleh vaksin 50 ke atas. Yang 18 sampai 50 yang pedagang boleh. Yang punya toko-toko merancangan ini boleh, ojek boleh. Warga Putrajaya. Nah, yang bukan warga Putrajaya, yang KSK luar kota tapi domisili di Putrajaya, pakai surat keterangan domisili RT dan RW. Nyuwun tulung wargane yang domisili di sini, KSK di luar kota, monggo diparingi surat keterangan domisili RT RW. Karena nanti surat vaksin itu berlakunya kalau jenengan pas ke kelurahan ngurus surat, nggak punya surat vaksin nggak bisa. Surat vaksinnya mana? Kalau nggak ada nggak bisa ngurus surat. Kalau mungkin jenengan sakit, ada surat keterangan dokter bahwa sakit tidak bisa divaksin. Nanti tunjukkan ke kelurahan sudah aman. Terus kalau jenengan keluar kota, pas ada pemeriksaan, jenengan tidak bawa surat vaksin atau tidak bawa surat keterangan dokter, itu juga diperiksa, tidak bisa. Jadi harus bawa surat vaksin, harus bawa surat keterangan dokter. Itu syaratnya kalau jenengan kemana-mana nanti. Mumpung itu belum terlaksana, monggo sekarang. Kalau yang sudah waktunya vaksin, monggo segera vaksin. Kalau yang belum ya nunggu. Tapi sekarang saya kira sudah boleh semua, 50 ke atas sudah, monggo. Yang 18 sampai 50 dengan syarat itu kayak pedagang, toko merancangan, monggo segera vaksin. Besok ada di kelurahan, ada di puskesmas ada. Itu saja yang saya sampaikan pada panjenengan. Oh ya, terakhir.
denda sanksi tadi tertuang di dalam Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021. Jadi jenengan bisa lihat di Perpres 14 tahun 2021. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat selalu. Saya serahkan kembali kepada